Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini untuk menuju 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Sun Wukong yang mengetahui prajurit siluman tengkorak telah datang di depan tempat tinggalnya. Boom! Dengan tendangan kerasnya Sun Wukong pun telah membuka pintu rumah dan di depan rumah sudah muncul banyak prajurit tengkorak putih. Prajurit tengkorak mengatakan, "Hai Guru Agung, mereka tidak bisa menjawabmu. Saat kematian mencapai puncaknya, sebagian besar siluman di negara ini tidak bisa menahan dirinya. Semuanya berada dalam kendali Raja Tengkorak Putih. Raja Tengkorak Putih malam ini akan melakukan perjalanan dan kami dipilih untuk menemani sang raja." Guru Tang mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengarnya saat dia datang beberapa tahun yang lalu ke negara ini. "Jadi, apa yang bisa aku bantu buat kalian?" ucap Guru Tang. Prajurit itu mengatakan Kaisar hanya mau mendapatkan kitab suci dan nasib kalian juga akan ditentukan oleh sang Raja Tengkorak Putih. Dan kita pun akan dialihkan ke rombongan Bailang yang sedang bertarung melawan prajurit Raja Tengkorak Putih. Di sini Bailang mati-matian untuk melindungi Xiao Yu. Sampai kemudian terdengarlah suara tapak kaki dan itu adalah Tuan Putri. Tuan Putri mengatakan, "Menyerahlah, itu pilihan yang terbaik. Saat ini aura kematian sangat berlimpah, kalian tidak akan bisa menghadapiku." Dan Tuan Putri Tengkorak Putih pun langsung mengeluarkan aura gelapnya, yaitu aura kematian. Dan boom! Tuan Putri pun langsung menapak tanah dengan keras dengan tangannya dan tiba-tiba Bailang pun langsung terkejut. Benar saja, dari dalam tanah Bailang pun langsung dikejutkan oleh sekumpulan tulang dan menangkap Bailang. Sontak Bailang pun langsung memanggil naga api kakak Shao, tapi sayangnya jiwa naga api Bailang pun tidak bisa membakar tulang-tulang kering yang melekat menggenggam Bailang. Dan dengan gercep, Wujing pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah Tuan Putri. Wujing juga mengatakan, "Guruku sudah percaya bahwa kamu sudah bertaubat. Tapi kenapa kamu malah membuatnya kecewa? Maaf Wujing, di jalur monster ini tidak boleh terlalu serius." Dan Wujing pun langsung melepaskan serangannya ke arah Tuan Putri. Tapi datanglah pendekar tengkorak menghalangi serangan Wujing. Pendekar tengkorak juga mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun melukai Tuan Putri. Dan serepet. Pedang siluman tengkorak pun langsung diarahkan ke Wujing. Wujing mengatakan bahwa pedang siluman tengkorak ini sangat cepat. Menerima serangan itu, Wujing pun tidak bisa bergerak. Energi dari pedang siluman tengkorak mengunci pergerakan dan membuat Wujing tidak bisa memakai jurusnya. Pendekar tengkorak pun mengatakan bahwa hari ini sepertinya biasa aja dan tidak ada yang istimewa. Pedang siluman bisa mengunci kemampuan jurus. Wujing tidak akan bisa kabur lagi. Dengan begitu kitab ajaib akan menjadi milik kita, sambung pendekar tengkorak. Dan Xiao Yu terlihat sangat takut. Xiao Yu juga mengatakan masih ada Cepat Kai dan Yihu. Tapi sepertinya Xiao Yu lupa bahwa Cepat Kai dan Yihu juga terkena racun siluman tengkorak. Hanya saja racun yang ditanam ke tubuh Cepat Kai lebih cepat bereaksi. Dan di sini yang tersisa hanyalah Xiao Yu dan prajurit batu kecil. Dan tiba-tiba tangan Xiao Yu pun langsung ditangkap oleh pendekar tengkorak. Pendekar tengkorak juga mengatakan bahwa Raja Tengkorak Putih ingin bertemu denganmu. Dan pendekar tengkorak pun langsung menarik tangan Xiao Yu. "Hei, lepaskan aku tidak mau bertemu dengan Raja Tengkorak itu," ucap Xiao Yu. Tiba-tiba, boom! Tuan Putri Tengkorak pun langsung membelah pendekar tengkorak dengan kekuatannya. Sontak yang lain pun terkejut saat melihat Tuan Putri memotong pendekar tengkorak. Tuan Putri juga mengatakan, "Maaf, aku juga terpaksa melakukan ini." Dan Tuan Putri pun langsung meniupkan penghilang racun pada mereka yang terkena racun siluman tengkorak. Bailang yang terikat tulang tengkorak pun tiba-tiba tulang tengkorak terbuka dengan sendirinya. Dan di sini Tuan Putri meminta maaf pada rombongan Bailang karena sudah membuatnya terkejut. Tuan Putri juga menerangkan tuan rumah negara tengkorak yang sebenarnya adalah ayahku. Dia mengendalikan semua aura bawah tanah. Karena itulah semua tindakanku tidak terlepas dari pengawasannya. Aku hanya bisa menunggu kesempatan dan membebaskan kalian. Aku bisa memutus aura kematian tubuhku untuk sementara. Semoga bisa menipunya. Baguslah, Tuan Putri adalah siluman yang pengertian, ucap Xiao Yu. "Apakah kamu akan pergi dengan kami?" tambah Bailang. Tuan Putri pun menolak dan mengatakan bahwa dia akan tetap di sini dan tidak akan kemana-mana.
Dan Tuan Putri pun mengajak mereka semua pergi menemui Guru Tang sebelum ayahnya datang. Sebelum pergi, pendekar tengkorak putih pun mengatakan kepada Tuan Putri bahwa memutuskan aura kematian, hidup tidak akan bisa bertahan lama. Demi Tan Zhangzhang, kamu melakukan semua ini. Apakah kamu masih mencintainya? Tuan Putri pun menjawab bahwa bagiku cinta itu terlalu berlebihan. Dan ayah benar, tidak seharusnya aku mencintai manusia biasa. Aku hanya ingin melakukan sesuatu agar diriku terasa hidup. Tidak hanya menjadi tengkorak kering yang tidak berarti, sambung Tuan Putri. Tuan Putri, kamu pantas merasakan cinta, saut pendekar tengkorak. Tuan Putri juga mengatakan, terima kasih, kamu selalu melindungiku. Aku mengerti maksudmu, tapi kamu dan aku sama seperti orang lain di negara tengkorak putih. Kita hanya boneka yang hidup dalam kendali ayah, dan itu tidak ada artinya. Setelah masalah ini berlalu, ayah pasti akan membunuhku, dan ini adalah takdir. Sambil bergegas berjalan menuju Guru Tang, Bailang mengatakan, ditolak ya, hus. Jangan ikut campur, ayo cepat jalan, saut Cupat Kai. Saat sedang berjalan, Tuan Putri merasakan seperti ada gempa. Benar saja, ternyata tanah pun retak. Dan dari dalam tanah mengatakan, putriku sayang, kamu sungguh mengkhianati aku. Kamu pikir dengan memutuskan aura kematian, kamu bisa kabur dengan mudah? Tidak semudah itu, Perbuso. Melihat kedatangan Raja Tengkorak Putih raksasa, yang lain pun langsung terkejut. Semuanya ada karena keberadaanku. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa kabur, sambung Raja Tengkorak. Oke, di sini kita akan sedikit mendengarkan kisah tentang energi. Setiap siluman memiliki energi masing-masing untuk memiliki kekuatan. Dan Cupat Kai juga bisa berubah wujud dari pegunungan di wilayah sekitar hutan. Jenis energi yang semakin langka biasanya kekuatannya lebih besar. Ada sejenis siluman yang energinya hanya bisa di tempat yang khusus di dunia ini. Wilayah pergerakan mereka sangat sempit, tapi mereka bisa masuk ke tingkat pengumpulan energi yang kuat. Siluman langka kalau bertarung dengan mengandalkan wilayah biasanya tidak akan bisa dikalahkan. Raja Tengkorak Putih adalah salah satunya. Semua ini dimulai dari lembah yang penuh dengan aura kematian 9 alam. Ceritanya, pada zaman dahulu seorang raja yang terluka dan sampai ke tempat ini, dia jatuh karena kelelahan dan tidak sadarkan diri. Dia begitu lelah dan ingin terus bertarung. Dia mengira dirinya tidak akan pernah bangkit lagi. Dia terendam di antara para mayat setelah bertahun-tahun waktu berlalu. Dia pun bangun dan tiba-tiba dia menyadari dirinya sudah terlepas dari hidup dan mati. Mayat 9 alam menggerogoti badannya dan membersihkan tulangnya. Dia adalah siluman tengkorak putih yang pertama. Juga salah satu siluman yang paling menakutkan di seluruh monster. Dengan ketekatannya sendiri, dia membangun kastil di tengah lautan mayat. Menciptakan lebih banyak lagi siluman tengkorak dengan api kuburan. Dia membangun kembali kerajaan yang sudah hilang, yang sekarang disebut dengan negara tengkorak putih. Jadi, begitulah kisah dan ceritanya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita langsung lanjut lagi ke topik. Tepat di hadapan Bailang dan kawan-kawan muncul Raja Tengkorak Putih raksasa. Di sini mereka semua terkejut dan bertanya-tanya, siapakah orang ini? Apakah dia ayah yang disebut-sebut Tuan Putri Tengkorak Putih? Aura siluman benar-benar menakutkan. Wujing menambahkan, kakak besar bilang aura siluman yang tidak nyaman itu berasal darinya. Apakah kalian pernah bertemu dengannya? Tanya Bailang. Tidak, kalau tahu ada yang seperti ini di sini, aku pasti sudah kabur duluan, jawab Cupat Kai. Raja Tengkorak pun mengatakan kepada Tuan Putri Tengkorak, anakku, aku sungguh tidak mengerti dirimu. Sudah tahu bisa dihukum mati, kenapa masih berbuat seperti ini? Apakah kamu tidak takut? Aku hanya setitik bola api kuburan, tidak masalah kalau kembali ke wujud asal, ucap sang putri. Apakah ini demi Tang Sanza? Lanjut tanya Raja Tengkorak. Bisa dibilang begitu, jawab Tuan Putri. Dasar anak bodoh, ucap Raja Tengkorak. Kalau seperti itu, kamu seharusnya membantuku dan aku bisa membuatnya tinggal di sini selamanya. Tidak, jawab Tuan Putri. Terkadang mencintai seseorang harus membiarkan dia pergi dan aku akan berusaha membuat dia pergi dengan selamat. Meski aku harus bertarung dengan ayah. Mendengar semua itu, Raja Tengkorak Putih pun langsung tertawa dan mengatakan, bertarung denganku? Hahaha. Ada siluman tengkorak putih yang mau bertarung denganku? Bukannya ini sangat lucu? Dasar siluman rendahan yang tidak tahu diri. Dan siluman Raja Tengkorak pun langsung menembakkan tombak dengan jurus tulangnya. Dengan gercep, Wujing pun seperti biasa langsung dengan cepat melompat dan mengatakan, kalau tidak mengalahkannya kita tidak akan bisa pergi. Semuanya maju.
Dan Bailang pun langsung melompat ke arah Raja Tengkorak Putih. Dengan sedikit terkejut, Cupat Kai pun mengatakan, aku juga tidak akan segan lagi. Dan langsung menarik Xiaoyu. Xiaoyu, jangan takut, aku akan melindungimu. Kaisar itu sangat hebat, coba kita lihat saja. Anjir, yang lain gerak cepat untuk bertarung, sedangkan Cupat Kai gerak cepat untuk melarikan diri. Haha, tailah. Dan Wu Jing pun langsung mengeluarkan jurusnya, yaitu Topan Lautan Pasir. Dan si Xingji season 4 chapter 63 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Pasti masih penasaran kan? Sedikit bocoran aja nih dari Mimin. Besok kita akan diperlihatkan Wukong akan bertarung dengan Raja Tengkorak Putih. Dan pastinya akan menjadi pertarungan yang sangat epic. Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Xingji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Xingji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye bye.